Halo teman-teman, kenalin aku Risana Bila, salah satu mahasiswa koas dari Universitas Jambi atau nama kerennya dokter muda yang sekarang sedang bertugas di bagian radiologi RSUD Raden Matahir. Nah, karena hari ini hari pertama aku di stase radiologi, aku pengen sharing, pengen bikin diary gitu tentang stase radiologi. Mungkin buat teman-teman ada yang kepo-kepo atau yang mau tahu gimana sih sebenarnya kehidupan koas, mungkin boleh subscribe aku dan ngikutin video-video aku karena aku bakalan sering upload dan cerita tentang kehidupan koas aku selanjutnya. Nah oke, jadi hari pertama aku di radiologi aku masuk jam 7 karena hari ini hari Senin dan harusnya ada apel pagi. Tapi hari ini karena hujan apel paginya ditunda. Aku agak kaget, maksudnya sebenarnya dari SMA kita juga udah sering kan masuk jam 7. Cuman tadi itu aku sempat yang kayak terlalu santai karena sebelumnya aku di stase forensik selalu masuk jam 8 dan gak pernah ikut apel. Jadi tadi aku agak sebenarnya gak telat, tapi tuh kayak wah masuk jam 7 lagi gitu. Kayak ada perasaan kayak gitu, kita masuk jam 7 lagi. Tapi cuma buat tadi aja karena di radiologi ini pun sebenarnya pelayanannya dari jam 8 sampai jam 12 sampai jam 1 gitu. Nah, hari pertama aku di stase radiologi ini, aku belum tahu tuh ruangan koasnya di mana. Jadi, aku kan dari kos ke RS pergi ke tempat radiologi yang ada tulisan CT scan sama MRI. Nah, tapi di sana masih kekunci. Lo panik dong, padahal 10 menit lagi ini udah mau apel gitu. Awalnya ini belum dikasih tahu kan kalau apelnya telat. Terus ternyata aku salah tempat, harusnya aku tuh kayak harusnya aku belok kanan tapi aku belok kiri gitu. Sebenarnya itu sama-sama tempat radiologi tapi untuk ruangan koasnya ada di bagian kanan gitu. Aku baru bisa ke ruangan koasnya itu kayak 5 menit apa 3 menit sebelum apel. Nah, pas udah buka masuk ke ruangan koas, aku ngambil loker, abis itu masukin barang ke loker, pakai Snelly koas, abis itu pergi ke lapangan buat apel pagi. Cuman karena hujan, jadinya tadi nggak jadi apel pagi. Nah kita masuk lagi, kita nungguin sampai jam 8 buat pelayanan. Karena dokter dan petugasnya itu belum datang tadi itu. Jadi kita mulai jam 8, kita lihat dosennya, dokternya gitu, ternyata dokternya masih belum datang, kita ke pelayanan. Kebetulan di radiologi ini ada 4 bidang, ada 4 bagian gitu, jadi kayak ada CT scan, MRI, ronsen, sama USG. Masing-masing kita itu bakalan dapet di sini gitu. Nah, tapi karena radiologi ini 5 minggu, jadi kayak dari tanggal 13 Maret sampai 15 April, jadi nanti bakalan ada di salah satu bagian yang kita tuh dapat double atau 2 minggu. Buat minggu ini aku dapat di CT scan. Dan hari ini aku mulai melakukan tindakan yang bener-bener kayak tindakan ke manusia gitu. Maksudnya sebelumnya aku kan di stase forensik, dan di stase forensik kemarin kebetulan aku nggak ada visum hidup, cuma ada visum mati, misalnya visum yang korbannya sudah meninggal gitu. Jadi inilah aku pertama kali dapat pasien yang beneran pasien hidup yang aku perlakukan seperti pasien hidup gitu. Nah, jam 8 itu aku masuk ke ruangan bukan ke ruangan CT scan, kebetulan dekatan sama MRI gitu. Aku bareng juga sama anak-anak MRI. Hari ini kebetulan nggak ada MRI, jadi semuanya kita ke CT scan. Nah, di CT scan kenalan sama perawatnya, kenalan sama radiografernya. Abis itu kita nih belum kenalan nih sama dosen apa sih kayak penanggung jawab kita di radiologi, kita belum kenalan karena jam segitu dokternya kebetulan belum nyampe. Jadilah pada saat ada pasien pertama kita yang baru kita anamnesis bentar banget, kayak ibu keluhannya apa gitu kan, kita udah dipanggil buat kenalan sama komkordik itu kayak penanggung jawab koas kita di stase itu gitu. Jadinya kita izin sama kakak perawatnya, kak izin kita dipanggil nih sama dokter ini buat perkenalan. Ya udah dokter, kita pergi dan pasien yang gitu jadinya nggak kita apa-apain, maksudnya kayak itu tuh jadi tanggung jawab dari kakak perawatnya aja sama radiografernya. Nah jadi kita nih kan ketemu nih sama komkordiknya, kita itu
ngobrol-ngobrol, kayak dikasih penyuluhan, kayak dikasih ngapain aja sih di stase radiologi gitu. Jadi sebenarnya dokternya itu bilang jadi sebenarnya kenapa sih kalian harus masuk stase radiologi gitu. Nah, tujuannya adalah biar kita ini, para dokter umum ini bisa tahu indikasi dari pemeriksaan radiologi gitu, karena nantinya kita sebagai dokter di primary healthcare, pelayanan kesehatan primer itu bakalan ngerujuk pasien sesuai indikasinya. Jangan sampai pasien batuk malah di CT scan, harusnya kan di ronsen dulu kayak gitu-gitu. Jadi tujuan utamanya itu. Nah, setahu aku itu kayak kalau misalnya pasien TB gitu, itu kan kita juga harus tahu. Maksudnya ya masa sih dokter umum nggak bisa baca hasil ronsen yang sederhana gitu. Itu kayak itu juga bagian dari kompetensi dokter umum. Aku lupa deh, kayaknya itu kompetensi 4A. Nah, terus aku juga dikasih tahu peraturan selama di stase radiologi. Kebetulan di stase radiologi ini bener-bener gak boleh main handphone. Kayak gak boleh gitu main handphone itu, bener-bener dilarang gitu. Bener-bener yang kayak dokternya bilang, walaupun saya gak lihat tapi saya tahu deh gitu, mata saya banyak gitu. Emang bener-bener gak boleh main handphone, karena sebenarnya mau main handphone tuh pun sebenarnya gak sempat. Kayak pasien itu ternyata lumayan banyak guys. Jadi aku pikir awalnya bakal gabut, karena kalau di forensik dulu kan pasiennya gak sebanyak yang di radiologi ini nih. Kayak kami tuh dalam 1 bulan forensik itu kami cuma dapat beberapa visum gitu, nggak sampai dengan sesuai dengan jumlah hari gitu, jadinya agak gabut kan kalau nggak ngapa-ngapain. Nah, tapi di radiologi ini karena banyaknya pasien, emang nggak sempat juga mau megang handphone gitu. Tahu-tahu siang-siang pas aku megang handphone, loh udah 126 chatnya, apaan ini gitu. Ternyata grup aku di forensik sebelumnya masih aktif, masih kayak kangen-kangenan gitu. Nah, jadi di stase radiologi ini karena banyaknya pasien, ternyata capek banget juga guys. Jadi kayak aku tuh lumayan kaget karena di forensik aku kayak whole day aku bener-bener duduk doang. Di stase radiologi ini aku berdiri mulai dari jam 8 sampai jam setengah 1. Sebenarnya pelayanannya kan harusnya jam 12 itu udah istirahat, tapi tadi karena ada emang pasien yang telat, kayak ada 2 pasien yang lama, jadinya ada pasien yang telat gitu, jadinya baru selesai jam setengah 1. Nah, jam setengah 1, bayangin kayak dari jam 8 sampai jam 12, jam setengah 1 itu berdiri. Dan yang kayak aku sebulan itu awalnya duduk itu lumayan kayak, wah capek ya ternyata gitu. Lah, gimana mau main handphone, wong ini aja nggak selesai-selesai gitu. Jadi, ya lumayan capek. Hari ini lumayan capek. Jadi, tadi ada sekitar 6 pasien yang kayak aku ikut gitu dalam bantu-bantu dalam nge-CT scan-nya. Jadi ada yang pertama itu pasien yang ibu-ibu kan, yang ibu-ibu nggak bersetuju deh kalau sama ibu itu. Ada ibu-ibu itu yang teman aku baru mau nge-anamnesis, terus udah pergi aja gitu, kayak kami harus pergi ketemu dosen kami gitu, ketemu dokternya, jadi kita nggak jadi ngapa-ngapain sama pasien ibu ini. Selanjutnya ada pasien yang dilakukan CT scan abdomen. Nah, ternyata CT scan abdomen itu lumayan lama guys, jadi kayak sekitar 1 jam kali ya ada CT scan abdomen. Jadi aku pribadi di sini di CT scan abdomen ini aku nge-anamnesis, tapi aku nge-anamnesis keluarganya, jadi alo anamnesis, cuman keluarganya ini kayaknya tuh masih SMP gitu apa SMA, mungkin masih kelas 1, jadi itu aku kurang bisa nge-anamnesisnya, jadi anamnesis pertama aku gagal. Sedih. Yang gagal banget sih, aku minimal tahu kalau dia punya riwayat operasi sebelumnya, terus udah pernah masuk rumah sakit juga sebelumnya karena keluhan yang mirip atau yang berhubungan gitu, tapi enggak bener-bener dalam gitu anamnesisnya. Nah, di sini di pasien ini juga aku belajar masukin kontras ini. Kan CT scan tuh ada yang CT scan dengan kontras dan tanpa kontras. Jadi ternyata kalau yang dengan kontras itu tetap diambil foto yang tanpa kontrasnya, baru nanti dimasukin kontrasnya. Kontras itu kan gunanya buat biar lebih tahu gitu loh batas-batasnya sampai mana. Terus ada pasien
ibu-ibu yang aku belajar skin test. Jadi sebenarnya skin test itu udah diajarin sama pas tadi awal pengenalan sama kakak perawatnya, diajarin skin test. Skin test tuh di sini skin test sukutan. Tapi aku nyobain ke pasien langsung itu tadi sama ibu-ibu yang ini. Ibu-ibu itu aku belajar skin test dan aku kayak ngerasa tadi alhamdulillahnya itu aku bukan anamnesis, inform concernnya lumayan bagus, kayak ibu karena kita mau CT scan nanti akan ada cairannya dimasukkan biar tahu apakah ibu ada alergi atau enggak dengan bahannya. Kita tes dulu, karena kalau seandainya ibu ternyata alergi maka kita nggak jadi dengan kontras, kayak gitu gitulah. Nggak gitu persisnya, mungkin karena aku udah capek, ini udah jam 11 malam jadi kayak kurang dibandingin yang tadi. Tapi tadi kayaknya lebih lancar daripada yang sekarang. Oke, itu seru. Maksudnya seru karena aku tahu, wah ternyata aku bisa ya nge-anamnesis pasien gitu. Bukan, inform concern pasien gitu. Jadi aku tuh tadi kayak bahagia gitu loh guys. Kan ibunya itu ditemenin sama kayaknya ayahnya gitu. Terus kayak, iya, oh gitu, oh iya boleh gitu. Kayak aku tuh kayak ngerasa dihargai gitu sama pasiennya. Nah, aku belajar masukin cairan kontras, belajar skin test juga ya. Jadi skin test itu biar kita tahu pasiennya ada alergi apa enggak kan. Kalau misalnya pasiennya ternyata alergi, ya nggak boleh dilanjutin kan kontrasnya, harusnya jadinya CT scan-nya tanpa kontras aja. Terus tadi ada yang CT scan kepala juga. Scan kepala itu ternyata kencang banget. Kayak ini kan yang CT scan kepala ini pasiennya masuk kayak dia itu masih bisa berjalan gitu, kayak bukan pasien yang dirawat inap jadi nggak ada infusnya kan. Di pasien yang CT scan kepala ini dia pakai kontras juga, cuman karena dia nggak pakai infus, kontrasnya itu kan pakai wing needle. Nah kebetulan di wing needle ini aku nggak masuk. Jadi kalau aku tanya temanku sih, wing needle itu sama aja kayak apa sih di kubiti gitu, kayak dimasukin kayak ngambil darah biasa, tapi kan kita masukin kontras gitu, sama lah lokasinya gitu. Cuman aku nggak ikut, tapi kayaknya lumayan kebayang. Aku harap sih nanti aku dapat pengalaman buat coba masukin wing needle. Sebenarnya teman aku pun tadi belum masukin wing needle sih. Tadi tuh kami baru dilepas buat masukin kontras sama skin test. Yang skin test tuh ada aku sama temanku, yang masukin kontras itu ada banyak tadi yang nyobain. Nah di kepala itu, CT scan kepala itu ternyata cepet banget, kayak gak sampai 15 menit itu udah kelar. Dan aku kayak wow, tadi abdomen itu sampai 1 jam loh gitu. Kayak kaget aja gitu. Ternyata secepat itu. Terus tadi ada juga yang nge-CT scan. Jadi kayaknya pasien ini sebelumnya kecelakaan, terus dia mau lepas gipsnya gitu. Aku nggak ngikut anamnesis soalnya di sini, jadi aku nggak terlalu tahu. Tapi yang jelas tadi kan dimasukin kontras juga tuh di pasien yang ini. Dimasukin kontras nggak ya? Enggak dimasukin kontras di pasien yang ini. Tapi karena emang di tubuhnya ada logam, first time aku ngelihat ada logam di tubuh itu dan di CT scan, wah ternyata shimmer. Jadi kayak pas aku ngelihat CT scan itu, kakak radiografer itu sampai bilang, sini nih lihat nih, nah gini nih gambarannya kalau ada logam gitu. Sebenarnya kan harusnya CT scan nggak boleh ada logam, tapi karena kita memang mau lihat logam, ya udah kita lihat kan. Ternyata emang shimmer gitu loh, kayak berkilau gitu. Berkilau, sangat berkilau kalau kataku. Kayak aku shock gitu, wah ternyata seberkilau itu ya gitu. Terus kayaknya itu pasien terakhir, yang pasien terakhir itu cowok ya. Terus abis itu istirahat. Jadi kan istirahatnya, aku udah bilang belum tadi aku istirahatnya telat ya. Jadi istirahatnya telat, harusnya jam 12, jadinya jam setengah 1. Karena yang CT scan abdomen itu ada 2 CT scan abdomennya tadi kan. Ya ada 2 CT scan abdomen. Itu CT scan abdomen kan lama, jadinya telat gitu keluarnya, jadinya jam setengah 1. Habis itu jam setengah 1 aku makan, sholat 10 menit. Habis itu makan biasa menu anak kos, ayam geprek 10 ribuan. Makan ayam geprek, tapi di pertengahan kami makan ayam geprek
kami tuh di chat kayak, guys, ayo dokternya udah datang gitu. Ada satu, maksudnya sebenarnya dokter itu emang udah datang dari tadi, tapi kayak kami baru mau perkenalan gitu kan. Nah, aku shock dong, kayak jadinya harus makan cepet-cepet kan. First time aku makan cepet-cepet karena ditungguin teman. Tapi nyampe di sana ternyata belum jadi juga perginya. Baru pergi tuh kayak temanku masih ada yang belum selesai. Jadi aku nyampe sana, aku masih nunggu sekitar 10 menit sebelum kita ketemu dokternya. Jadi dokter di radiologi ini ada 3 nih yang bimbing kami. Ada yang komkordik yang tadi aku udah ketemu awalnya, ada satu dokter yang katanya udah sambil jalan aja, sama ada satu dokter yang ini. Nah, satu dokter yang ini jadinya dokter tuh bilang kayak karena udah siang juga mungkin ya, dokternya udah capek dan kayaknya masih ada kerjaan gitu, dokternya bilang nanti aja gitu sambil jalan. Jadi ada 2 dokter yang sambil jalan, satu dokter yang emang udah kenalan. Terus jadi kan pelayanan itu dari jam 8 sampai jam 12, tapi kami itu baru boleh pulang tuh jam 2. Jadi abis istirahat kami masuk ke ruang koas, ngobrol-ngobrol, tapi aku ngantuk banget, capek banget gitu kan. Kayak awalnya di forensik yang santai-santai, di radiologi itu kayak full gitu. Jadi aku ngantuk banget, capek banget. Aku berusaha tidur di meja, tapi tuh nggak bisa. Karena emang ya gimana mau tidur di meja, kan jarang ya yang nyaman. Jadinya aku kayak cuma ya pindah sini, belok sini, gitu-gitu doang. Sampai pada akhirnya ada abang-abang yang jualan masuk. Jadi tadi ada abang-abang yang jualan masuk. Ada dia jualan bambolini sama puding, terus sama donat. Sebenarnya aku mau donatnya, tapi donatnya harganya 6.000. Terus aku kayak kayaknya bambolini aja nggak apa-apa deh sama puding gitu. Pudingnya 5.000, bambolininya 3.000. Lumayan mahal, to be honest. Tapi enak banget, aku suka. Jadi buat besok aku pesan makan siang sama abang tuh. Iya, semoga enak. Enak sih di koas, kayak ada yang jualan gitu kan, ada yang jualan ke ruang-ruang koas ya. Terus jam 2, enggak jam 2 deng, jam 2:04. Jadi kayak saking mungkin terlalu lelah bolak-baliknya, jadi aku tuh baru nyadar kalau udah boleh pulang tuh jam 2:15. Jadi beres-beres baru jam 2:30 tuh jalan pulang. Nah, jalan pulangnya tuh capek banget. Nyampe di parkiran, taunya motor aku tuh ke-stuck gitu, kayak ada 2 motor di belakang. Untungnya ada bapak tukang parkirnya kan, bapak yang bantuin di parkirnya. Terus nyampe rumah, terus pulang, nyampe rumah, nyampe kosan, ganti baju, langsung rebahan, capek banget. Nah, gak lama abis rebahan itu asyar kan, udah sholat, tapi harusnya sholat, tapi aku tuh bablas ketiduran. Jadi kayak ketiduran, baru bangun tuh jam 5 karena saking capeknya. Ya, sekarang tuh kayak masih ada sih rasa capeknya. Ini kan sekarang jam 11 malam nih, 11:03. Masih ada capeknya, tapi overall seru banget. Moga masih bisa dapat banyak pengalaman lagi ke depannya di radiologi. Moga besok aku ada bahan juga buat diceritain. Mungkin kayaknya sampai sini dulu cerita aku malam ini. Ya, see you on the next video, on the next day. Bye. Jangan lupa like and subscribe karena aku bakalan coba buat rajin bikin video-videonya. Dadah.